Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Nazwa Nabila di dalam siaran Diniah Fasya TV. Insya Allah saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Dan ini saatnya untuk mendengarkan siaran dari kami anak tim multimedia. Nah, pada Jumat yang berkah kali ini, kami tim multimedia udah nyiapin beberapa karya nih. Okay, how are you today? Are you okay? Ya, udah puas dong ya refreshingnya. Saatnya kembali ke Pondok Pesantren Modern Diniah Fasya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada Jumat yang berkah kali ini, kami tim multimedia udah nyiapin beberapa karya nih. Informasi menarik bagi pendengar semua, disertai dengan fakta unik dan diiringi dengan tips edukasi. Dan juga yang pastinya motivasi. That you can be surprised and can to motivate you are and happy enjoy. First of all, kita mau bacain karya santriwati dalam bentuk cerpen. Nah, mari kita dengerin sama-sama ya. Nasib Sang Narasumber, karya Asya Intan Nurhadi. Gadis itu menghembuskan nafas kecewa. Entah sudah berapa kali dia mengetuk pintu rumah yang ada di depannya. Dan lihatlah, hasilnya tetap nihil. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Gadis itu berjalan kembali menuju motornya. Namun, saat hendak menaiki sepeda motor tersebut, seseorang memanggilnya. "Arima, tunggu!" Angel, yang tak lain adalah salah satu orang yang bekerja dengannya, berlari tergesa-gesa. Arima mengerutkan dahinya, lantas ikut menghampiri Angel. "Ada apa?" Arima bertanya bingung. "Aku dapat narasumber di seberang jalan dekat toko roti sana. Nah, kita bisa bawa dia untuk bercakap sebentar, lalu kita akan rangkup menjadi satu kisah inspirasi. Bagaimana? Apakah kamu setuju, Rima?" Angel dengan segera menjelaskan rencananya. Tanpa babi bu, usul itu segera disetujui oleh Rima. Rima terpaku saat mengetahui kondisi orang yang akan dia jadikan narasumber. Gadis kecil dengan pakaian kumal dan kotor, tengah menikmati hangatnya roti isi daging pemberian karyawan yang bekerja di toko roti, yang kini tepat berada di sampingnya. "Maaf Rima, aku rasa memang lebih baik gadis itu saja kan daripada Bu Anis. Ya lagi pula beliau masih bekerja di Malaysia. Karena itu rumah beliau terkunci rapat." Jawaban dari Angel membuat Rima tersenyum kesal. Dasar, seharusnya Angel bilang dari tadi. Jadi dia tidak harus bersusah payah mengetuk pintu rumah beliau. "Tidak apa-apa," jawab Rima singkat. Lantas melangkah menuju gadis kecil tersebut. "Halo, boleh kami bercakap sebentar denganmu?" Gadis itu segera menoleh mencari keberadaan Rima. Gadis itu buta. Dia tidak dapat melihat, namun dia dapat mendengar suara orang yang kini ingin bercerita kepadanya. Ada apa?" Pertanyaan singkat yang keluar dari mulut gadis itu sukses membuat Rima menatap prihatin. Pasti gadis ini ketakutan sekali, batin Rima. "Tidak apa-apa, tidak usah takut ya. Kami kesini hanya ingin bercakap sebentar. Boleh kan?" tanya Angel yang kini telah berada tepat di samping Rima. Gadis itu kembali mengangguk, walaupun dari wajahnya terlihat guratan kecemasan dan ketakutan yang tidak dapat ia tutupi. "Baiklah, kalau boleh tahu, namamu siapa?" tanya Rima hati-hati. "Kanaya, panggil saja aku Kana." Jawaban dari Kana membuat Rima dan Angel tersenyum. Baiklah, ini adalah awal yang baik. Gadis ini tidak merasa keberatan bercakap dengan mereka, jadi wawancara ini bisa berjalan lancar. Kana bisa cerita sedikit tidak soal diri Kana dan keluarga Kana?
Kali ini Angel yang bertanya. Kana dulu punya keluarga. Kana dulu punya keluarga. Kana memiliki ayah, ibu, dan seorang kakak. Tapi entah di mana mereka sekarang. Kini Kana hanya tinggal sendirian. Kana juga tidak tahu di mana rumah Kana. Dunia begitu gelap, membuat Kana merasa kesusahan untuk bertahan hidup. Bahkan kini, untuk urusan makan hanya bergantung kepada tangan-tangan orang lain yang sukarela membagi makanan mereka. Kana terisak pelan. Dia adalah gadis kuat dan tangguh. Namun jika sudah menyangkut kerasnya perjuangan hidup yang ia alami, ia menjadi orang yang paling rapuh. Rima terpaku mendengar penuturan Kana. Tak terbayangkan betapa sulitnya menjadi seorang Kana. Angel menghembuskan napas pelan, lantas mengusap lembut punggung gadis kecil itu. Kana dulu memang sudah tidak dapat melihat. Angel kembali bertanya kali ini dengan suara berbisik. Kana menghapus air matanya, lantas menghembuskan nafas pelan. Tidak, Kana dulu bisa melihat indahnya dunia ini. Tapi setelah kecelakaan setahun yang lalu yang merenggut seluruhnya yang Kana miliki, membuat Kana berhenti bermimpi, membuat Kana takut untuk melanjutkan kehidupan. Memangnya apa mimpi terbesar Kana? Rima bertanya, sesekali mengusap bahu Kana. Hilang, semua itu sudah hilang. Kana tidak ingin membahasnya lagi. Ucapan Kana terhenti. Kana menunduk. Dia telah lama mengubur mimpinya. Mimpi yang tak akan pernah tergapai sampai kapanpun. Jika dia kembali mengatakan apa mimpi terbesarnya, sama saja dia kembali membuka luka-luka lama tersebut. Setidaknya kau mengatakannya. Janji kami tidak akan membahasnya lebih dalam. Setidaknya kau mengatakannya. Janji kami tidak akan membahasnya lebih dalam. Arima mencoba untuk membujuk gadis kecil tersebut. 5 menit setelahnya, tak ada ucapan yang keluar dari mulut mereka. Baik Angel, Rima maupun Kana tenggelam dalam pemikiran mereka masing-masing. Kana menghembuskan nafas pelan, lantas berucap, Kana ingin menjadi seorang penulis hebat seperti Kak Arima. Beliau adalah penulis remaja yang karya tulisnya diakui oleh dunia. Beliau juga adalah sosok yang baik hati dan pengertian. Seandainya Kana bisa kembali melihatnya, tidak apa walaupun hanya dari layar handphone ataupun televisi. Kana sudah lupa wajahnya. Dulu saat Kana masih bisa melihatnya, Kana punya mimpi ingin bertemu dengannya, bertanya dan ingin sekali mendapat motivasi dari Kak Arima. Dulu beliau adalah orang yang sangat menginspirasi Kana, tapi sekarang Kana kembali terisak pelan. Kana kembali membuka luka lamanya. Mimpi yang telah ia kubur kembali berkuak. Rima dan Angel menatap tidak percaya gadis di samping mereka. Buliran air mata membanjiri wajah Rima. Tak ia sangka gadis itu sangat mengidolakannya. Seandainya Kana tahu bahwa orang yang kini berada di sampingnya adalah sosok yang telah lama ia idolakan. Rima memeluk erat tubuh kecil Kana. Tidak ada rasa enggan sedikit pun untuk memeluk Kana. Rima juga ikut terisak, begitu juga dengan Angel. Dia tersenyum haru melihat Rima dan Kana yang sudah terlihat seperti saudara kandung. Angel menepuk pelan bahu Rima. Lantas ia memberi kode untuk mengajak Kana makan siang. Rima mengangguk kembali menyetujui ajakan Angel. Bagaimana Kana? Kau menyukainya? Tanya Angel senang saat melihat wajah antusias Kana saat menghabiskan makanannya. Kana mengangguk sambil terus melahap ayam bakar yang kini telah menjadi salah satu makanan favoritnya. Kana menghabiskan makanannya dengan cepat. Setelah semua selesai, Rima dan Angel membawa Kana ke rumah sakit. Setelah sebelumnya, Kana membersihkan diri dan berganti pakaian di rumah Rima. Kana,
hari ini Kana ke rumah sakit ya. Kita harus cek kesehatan dulu. Rima meyakinkan Kana bahwa di sana akan baik-baik saja. Rima takut jika saja Kana menolak ajakannya dan membencinya. Iya, jawaban singkat Kana membuat Rima dan Angel menghembuskan nafas lega. Setelah 30 menit perjalanan, mereka disambut hangat oleh beberapa perawat di pintu utama. Rima membisikkan sesuatu. Lantas setelahnya, para perawat membawa Kana pergi. Rima menghembuskan nafas lega. Angel menepuk pundak Rima untuk menyelesaikan laporan mereka soal Kana. Rima, panggil seorang pria yang kurang lebih berumur 50 tahun tersebut. Rima dan Angel segera menoleh ke arah pria tersebut. Dr. Fran, senang bertemu dengan Anda. Rima segera berdiri dan menjabat tangan Dr. Fran. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana perubahannya selama 6 bulan ini di sela aktivitas kamu, Rima? Pertanyaan Dr. Fran membuat senyuman di wajah Rima menghilang. Itu juga tujuanku ke sini, Dr. Fran. Ada yang harus aku bicarakan denganmu tentang anak itu. Rima menunjuk bilik ruangan rawat milik Kana. Dr. Fran segera tahu niat yang ingin Rima sampaikan. Beliau membawa Rima ke ruangannya, meninggalkan Angel dengan segala tugasnya. Pukul 20.00. Angel masih sibuk dengan segala tugas. Tugasnya ditemani dengan cappuccino hangat yang baru saja ia beli di seberang jalan menuju rumah sakit. Hingga Rima telah berdiri tepat di hadapannya. Angel, ada yang harus aku bicarakan. Perihal Kana, ujar Rima pelan. Angel segera menoleh ke arah Rima dan mendapati Kana. Angel segera menoleh ke arah Rima dan mendapati Rima yang tengah berdiri gemetar dengan mata sembab. Sepertinya Rima baru saja menangis. Angel juga menyadari telah begitu lamanya Rima meninggalkannya sendiri. Hanya ingin bercakap soal Kana kepada Dr. Fran, bahkan hingga membutuhkan waktu beberapa jam. Ada apa, Rima? Sepertinya kamu baru saja menangis. Pertanyaan yang dilontarkan mendapat anggukan dari Rima. Ya, begini Angel. Awalnya kamu menyuruhku menjadikan Kana sebagai narasumber dan motivator kan? Bukan malah menjawab, Rima malah bertanya kembali kepada Angel. Iya betul, karena kita bisa membuat karya novel dengan kisah inspirasi miliknya. Para pembaca akan tertarik sekali membacanya. Apalagi kalau kisah itu nyata, karena bisa menjadi terkenal bukan? Jawaban Angel sekali mendapat anggukan dari Rima. Angel, kita akan tahan Kana sampai besok pagi di sini ya. Angel, kita akan tahan Kana sampai besok pagi di sini. Untuk apa? Pertanyaan Angel mendapat cengiran dari Rima. Hingga setelahnya, Rima memberitahu segala rencana yang telah ia susun bersama Dr. Fran. Pada awalnya, Angel melarang keras rencana tersebut. Namun setelah menerima beberapa ulasan yang meyakinkan, membuat Angel mengangguk pasrah. Kamu serius ingin berbuat begitu, Rima? Sekali lagi Angel memastikan keputusan Rima. Dan tentu saja, tanpa hitungan detik, Rima mengangguk yakin. Cahaya matahari menyembur lembut menerangi suasana kamar yang redup. Perlahan-lahan, Kana membuka matanya. Tunggu, apa yang terjadi? Biasanya dunia akan sama gelapnya saat dia menutup mata. Tapi sekarang, lihatlah, dia bisa melihat jelas suasana. Suasana dan pemandangan kamar rumah sakit. Kana mencoba untuk duduk, hingga akhirnya kembali terbaring. Kana, kamu sudah bangun ya? Seorang gadis bersama seorang dokter masuk dan segera mendekati ranjang Kana. Gadis itu segera membantu Kana untuk duduk dan tersenyum padanya. Bagaimana keadaanmu, Kana? Tanya gadis itu antusias walaupun terlihat dari wajahnya bahwa dia baru saja berhenti menangis. Kakak, orang yang selalu menemaniku kan? Soalnya aku tahu dari cara kakak berbicara. Begitu familiar. Bukannya menjawab pertanyaan, Kana malah balik bertanya pada gadis itu. Iya Kana, perkenalkan nama kakak Angel. Jawab Angel mengulum senyum. Kana mengangguk lantas kembali bertanya.
Kakak tahu tidak betapa terkejutnya aku saat terbangun tadi? Ini seperti mimpi, Kak. Aku bisa melihat kembali. Ini semula berkat kakak. Dan Kak... Loh, di mana kakak yang bersama kakak kemarin? Dia tidak datang ya? Pertanyaan yang dilontarkan Kana membuat Angel terpaku. Lebih baik Kana diperiksa dulu oleh Dr. Fran. Setelahnya kakak yang jelaskan semua. Oke? Angel izin untuk meninggalkan ruangan hingga pemeriksaan yang dilakukan Dr. Fran selesai. 5 menit kemudian. Kana benar-benar ingin bertemu dengannya. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Angel langsung mendapatkan anggukan setuju dari Kana. Tentu saja, dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidup Kana. Sama halnya dengan Kak Angel. Angel tersenyum lembut lantas membimbing Kana melintasi lorong-lorong rumah sakit. Kalau nanti Kana bertemu dengannya, berarti salah satu mimpi Kana sudah terkabul ya. Celetukan Angel membuat Kana diombang kebingungan. Mimpi apa yang dimaksud Kak Angel? Mereka akhirnya tiba di salah satu ruang rawat. Di sana terbaring seorang gadis yang tak lain adalah Rima. Kana terpaku hingga akhirnya ia menggeleng tak percaya. Bagaimana mungkin idolanya sedang terbaring tepat di hadapannya? Kana menatap Angel. Angel tersenyum. Kak Arima, ujar Angel hingga ia menjelaskan semua yang terjadi. Jangan bangunkan dia, Kana. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Matamu sejatinya adalah milik Arima, sang penulis terkenal kelas dunia. Dia tahu hidupnya tidak akan lama lagi karena ia menderita leukemia sejak lama. Sebelum pergi dia memintaku untuk memberikan matanya padamu. Kuharap kamu mau menjadi seperti dirinya, karena itu juga salah satu pesannya. Kana mengangguk terisak. Kana berjanji akan menjadi seperti Arima. Tamat. Karya kedua dari santriwati Pondok Pesantren Modern Diniyah Fasya dalam bentuk pantun. Yang ini kayaknya lebih cantik lagi nih. Kita simak sama-sama ya. Pantun Indonesiaku, karya Zakiyah Laili Ramadhani. Kami ingin kami bersatu tanpa menjual Indonesiaku. Kau robek yang biru itu dan kau tegakkan merah putihku. Di saat datang musim semi, kami datang ke tempat yang indah itu. Dulu kau rampas kekayaan milik kami, tapi maaf, sekarang kami telah bersatu. Termenung melihat keindahan awan, juga melihat pasangan berdansa. Mari tegakkan perjuangan para pahlawan dengan menegakkan prestasi bangsa. Memang pahit buah pria, bintikan di tubuhnya bagaikan gapura. Jika kau sangat mengaku sangat setia, bersamalah kita pertahankan negara. Well, bagus-bagus ya karya santriwati kita kali ini. Semoga untuk karya-karya santriwati yang selanjutnya yang mau ngirimin juga ke kita lebih baik lagi daripada yang ini. Well, for your information, Pondok Pesantren Modern Diniyah Fasya akan melaksanakan laporan pertanggungjawaban dan serah terima jabatan dari pengurus demisioner ke pengurus terpilih, beserta sumpah organisasi oleh pengurus terpilih dan akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023. Dan telah dilaksanakannya latihan dasar kepemimpinan untuk pengurus terpilih pada 4 September 2023. Beserta pengukuhan pengurus terpilih oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Diniyah Fasya, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nawazir Mukhtar LC. Dan juga sedang dilaksanakannya musyawarah kerja antara pembimbing organisasi Pondok Pesantren Modern, pengurus terpilih, dan santriwati pondok sebagai saksi dalam dan sekaligus peserta. Setelah itu, 11 September akan dilantiknya pengurus terpilih, yang ketua pengurus organisasi Pondok Pesantren Modern Diniyah Fasya tahun 2023-2024 disematkan oleh sister kita, Novia Syafitri, Bukit Tinggi. Lanjut untuk info tentang Sumatera Barat. Nah, anak Sumbar, mari kita simak bersama.
Yang pertama, Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota negara Indonesia pada 19 Desember 1948 pada masa PDRI. Yang kedua, Danau Singkarak, tempat wisata terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, merupakan Sungai Batang Hulu di Ombilin. Yang terakhir, Sumatera Barat sangat identik dengan menu masakan Padang, yaitu rendang. Rasanya yang kaya rempah membuat orang asing pun mengakui bahwa salah satu kuliner mereka yang bernama rendang adalah salah satu makanan terlezat di dunia. Beberapa waktu yang lalu, chef Eropa Gordon Ramsay datang langsung untuk mempelajari resep dan cara mengolah rendang. Oke, pernah tahu nggak? Indonesia dikenal sebagai bangsa yang paling baik budi pekertinya, beserta ramah orangnya. Dan juga Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan keanekaragaman hayati biodiversitas tinggi ranking ketiga di dunia. Guys, kami tim multimedia udah ngumpulin beberapa fakta unik buat pendengar. Nah, langsung aja. Fakta pertama, serigala yang kita kenal sebagai hewan yang paling tajam pendengaran dan penglihatannya ternyata terlahir dengan tuli dan buta. Bagaimana bisa disebut dengan hewan yang tajam penglihatan dan pendengarannya? Oke, kita punya jawabannya. Anak serigala memang terlahir tuli dan buta, sehingga dia akan terus bergantung kepada kelompoknya. Dan setelah 8 bulan, serigala bakal bisa melihat dan mendengar sedikit demi sedikit. Yang semakin tambah dewasa, maka penglihatan dan pendengarannya juga semakin tajam, sehingga dia bisa bereaksi lebih dari apa yang kita pikirkan. Serigala dewasa bisa mendengar hingga 10 mil jaraknya. Dan serigala punya cara komunikasi yang unik loh. Dia akan mengaum, melolong, merengek untuk mengumpulkan teman-temannya jika dia kehilangan salah satu dari temannya. Fakta yang kedua, mengenai coklat. Coklat berasal dari Amerika Selatan. Nah, coklat pernah menjadi alat pembayaran tentara. Setelah tentara berperang, tentara akan dibayar dengan coklat. Karena coklat tidak akan basi. Itulah konsumsi mereka selama berbulan-bulan. Coklat berasal dari biji kakao. Coklat juga disebut dengan sayuran. Nah, karena apa ya? Kok bisa dibilang sayuran? Coklat satu keluarga dengan okra dan kapas, maka dia juga disebut dengan sayuran. Nah, selanjutnya, coklat berasal dari syukulat, yang dimana artinya adalah air pahit. Karena di Amerika Selatan jarang ditemukan gula, ketika ditemukannya coklat yang sangat pahit rasanya, disebutlah dengan coklat karena tidak ada rasa manis sedikit pun. Tips meningkatkan fokus dalam belajar. Kamu cuma butuh melakukan satu tips untuk meningkatkan fokus kamu dalam belajar. Eliminasi distraksi. Apa itu eliminasi distraksi? Eliminasi distraksi adalah menjauhkan apapun gangguannya dari kefokusan kamu. Singkirkan HP atau apapun yang akan mengganggu konsentrasi kamu. Jika fokus kamu telah tertarik dengan hal yang lain, maka kamu akan susah untuk mengembalikannya. Maka sebelum belajar, pastikan semua distraksi sudah tereliminasi. Please choose your choice by your thinking. That for you, from you, and above you. Jangan ragukan pilihanmu selagi itu baik untukmu. Teruslah kejar mimpi sampai di mana titik penghabisanmu. Oke, alhamdulillah siaran kita pada Jumat kali ini telah selesai. Terima kasih buat teman-teman semua udah dengerin siaran kita kali ini. Dan buat sister santriwati Pondok Pesantren Modern Dunia Pasia yang mau karyanya dibacain atau disiarin di Jumat depan, boleh langsung dikirim ke tim multimedia atau langsung kunjungi studio kami yang lokasinya pasti pada udah tahu dong. Nah, and the last, I say you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.